mengenang kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti dikumpulkan bersama Nabi. Allahumma amin. Sabda beliau, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Jadi siapa yang kita cinta, maka kita akan bersama dengannya di akhirat nanti. Saya mau tanya, ibu-ibu aja ya Pak, karena ibu-ibu paling jauh dari saya. Bu, di akhirat nanti milih tetanggaan sama Nabi atau sama Jupe? Nabi apa Jupe? Nabi ge. Kalau tetanggaan sama Nabi ada garansi pasti masuk surga. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam. Kalau Jupe masuk surga, syukur kita ikut ke surga. Tapi kalau Jupe masuk neraka, repot. Jupe mah enak, waktu dikejar api neraka nyanyi dia. Apa kata Jupe? Is okay wai aku rapopo. Padahal sudah gosong. Nah kita mau nyanyi apaan? Tapi kita doakan mudah-mudahan Jupe masuk surga. Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak salah kita mencintai Nabi. Karena Nabi ini bukan orang sembarangan kekasih Allah. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, ya Muhammad, ittakhastuka habiban kama takhastu Ibrahima khalilan. Kata Allah, wahai Muhammad, aku jadikan engkau sebagai kekasih sebagaimana aku menjadikan Ibrahim pun sebagai kekasih. Ini terjemahan bahasa Indonesianya sama, tapi Arabnya beda, Pak. Ittakhastuka habiban. Nabi itu disebut dengan Habibullah. Sedangkan Ibrahim kekasih juga. Kama takhastu Ibrahima khalilan. Sama Nabi kita nyebutnya Habiban, sama Ibrahim nyebutnya Khalilan. Jadi Nabi Muhammad itu Habibullah, sedangkan Ibrahim Khalilullah. Artinya sama, tapi derajatnya berbeda. Habib lebih tinggi daripada Khalil. Habibullah itu Nabi kita, Khalilullah itu Nabi Ibrahim. Jadi kalau pengen tahu siapa manusia yang paling dicintai Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling dicinta. Jadi malam ini kita menyebarkan cinta, menggalakkan cinta, menggembirakan cinta kepada manusia yang paling dicinta oleh Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya Pak, tumbuh terus rasa cinta kita kepada Nabi. Allahumma amin. Cuman begini Bapak Ibu, saya perlu kasih ingatkan dikit ini. Kalau orang mencaci Nabi, kalau orang menghina Nabi kita, yang stres jangan kita, cukup yang menghina yang stres. Tak ulang ya. Kalau ada orang menghina Nabi kita, yang stres jangan kita. Biarkan yang menghina saja yang stres. Karena begini, kalau orang menghina Nabi, maka yang marah adalah kekasihnya, Allah Azza wa Jalla. Cobalah ibu-ibu, bu, sama suami cinta enggak? Cinta? Kok jawabnya pelan ya Pak? Kayaknya ibu-ibu kurang cinta sama bapak-bapak nih. Bu, sama suami cinta tidak? Cinta. Ya kalau Mak Halimah nggak punya suami lagi, sudah wafat Pak Hajinya. Jadi begini, kalau suami ibu dihina orang, marah tidak? Marah dong. Kekasihnya dihina, apalagi Allah kekasihnya dihina, maka Allah yang murka dengan cara Allah. Jangan jadi yang stres, jangan kita. Yang ngamuk jangan kita. Saya ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Dulu ada dua Umar ini menghina Nabi, mencaci Nabi.
Umar yang satu diazab, Umar yang satu dapat hidayah. Makanya orang yang menghina Nabi kemungkinan ada dua. Satu diazab, satu dapat hidayah. Itu kemungkinannya. Ya kalau dia taubat, berubah, dapat hidayah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, maka dia diazab. Itu urusan Allah. Kan sudah banyak contoh orang yang menghina Nabi. Pernah nonton film Titanic? Titanic itu kalau bahasa Inggrisnya Titanic. Ya kan bahasa Inggrisnya Titanic itu. Kita nyebut bacanya aja Titanic. Mengapa kapal Titanic tenggelam? Apa karena di sana banyak judi? Banyak di kapal yang lain judi enggak tenggelam. Apa di kapal itu banyak orang berzina, kumpul kambing? Banyak di kapal yang lain orang kumpul kebo, enggak tenggelam. Apa di sana banyak orang yang minum khamar, minum minuman keras? Banyak di kapal pesiar yang lain orang minum minuman keras. Tapi mengapa Titanic doang yang tenggelam? Asal muasalnya begini, Pak. Wartawan Inggris tanya kepada perancang kapal Titanic, Insinyur Thomas Anders, "Tuan, apa hebatnya kapal ini?" Kata Thomas Anders, "Jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya." Besongong. Tuhan saja nggak bisa menenggelamkan. Oke, kita jajal, kata Allah, tumburin ke gunung es, tenggelam. Apa sebabnya? Menghina Allah. Di Inggris ada 4 remaja pamit sama ibunya mau wisata. Mak, bahasa kitanya mau jalan-jalan, naik mobil sedan, liburan sekolah. Kata emaknya, hati-hati di jalan, semoga Tuhan bersama kalian. Apa jawab anaknya? "Mak, kalau Tuhan mau ikut kami, enggak muat mobilnya. Karena sedan cuma 4 kursi tempat duduknya. Jadi kalau Tuhan mau ikutan tuh di bagasi, nyelimpet dekat tas-tas kami. Mobil jalan, di jalan bebas hambatan, pecah ban, melanting, kelindes tronton. Remak 4-4-nya mati. Cuman bagasi utuh, tidak lecet sama sekali. Allahu Akbar. Allah jajal, Pak. Ada artis terkenal zaman Bien, Marilyn Monroe. Saya sih nggak tahu lagu Marilyn Monroe kayak apa. Cuman ada nyanyian jadi Jaja Miharja. Walaupun Madonna cantik. Pernah ingat lagu aja, Pak? Marilyn Monroe juga cantik. Nah, itu Jaja Miharja, betul ya? Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik. Gara-gara ingat lagu itu, oh itu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe itu artis internasional. Ketika orang diingatkan, ingat Tuhan, apa kata dia? Saya nggak butuh Tuhan. Karena mungkin saya lebih kaya daripada Tuhan. Astagfirullahaladzim. Besok paginya Pak asisten ngetok kamar hotel, nggak dibuka-buka, begitu dimasuk ke dalam sudah mati dalam keadaan jengking. Na'udzubillah. Itulah akibat menghina Allah, menghina Rasulullah. Makanya kemarin ada penghinaan beberapa tahun yang lalu. Orang bikin karikatur Nabi Muhammad, diterbitkan di majalah Charlie Hebdo. Yang lain marah-marah. Beda dengan cucung Nabi, namanya Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Beliau minta ketemu sama yang bikin karikatur. Yang bikin karikatur 2. Beliau minta ketemu. Begitu ketemu, apa kata yang bikin karikatur? "Tuan, orang marah-marah pengen bunuh saya. Tapi mengapa Anda ingin ketemu saya, malah ngajak saya ngobrol makan bareng?" Apa kata Habib Ali Al-Jufri? "Anda menghina kakek saya." Itu cucung Nabi soalnya. "Dan Anda menghina Nabi kami karena Anda nggak tahu siapa dia. Seandainya Anda tahu siapa dia, Anda tidak akan pernah berani menghina dia." Dipegang dadanya,
si penghina langsung masuk Islam. Allahu Akbar. Jadi kata Habib Ahli, orang menghina kekasih Allah jangan kita yang sedeng, jangan kita yang stres, serahkan pada Allah. Kemungkinan cuma dua. Ada dua Umar yang menghina Allah. Satu Umar dapat adab, yang satu Umar dapat hidayah. Mudah-mudahan semua orang-orang yang menghina Nabi kita dapat hidayah semua. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dua dapatnya. Sekarang tiga. Sesuai dengan tema kita di depan, yang di jalan itu meningkatkan, meneladani akhlak Nabi. Banyak akhlak Nabi itu Bapak Ibu. Cuman kalau tak ceramahin semua ya kepanjangan. Hari ini satu saja tentang akhlak itu. Ada satu akhlak Nabi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, yang harus kita contoh. Apa itu? Siddiq. Sifat wajib yang pertama, jujur, pintar sekaligus benar. Karena Indonesia ini banyak orang pintar tapi tidak benar. Iya apa iya? Iya apa iya? Ini jujur-jujuran, ya mungkin termasuk saya. Karena begini Bapak Ibu, mengapa kita butuh orang benar? Indonesia ini nggak butuh lagi orang pintar, udah kebanyakan. Yang dibutuhkan Indonesia orang baik, orang benar. Ada orang goblok nggak benar, ada orang pintar nggak benar. Agak mending yang goblok nggak benar. Kalau orang goblok nggak benar Pak, paling nyuri kotak amal masjid. Enggak, Nurul Salam pernah nggak hilang kotak amal? Oh pernah ya. Nah itulah kerjaan orang goblok nggak bener. Al Hikmah itu pernah mungkin sekitar 6 juta Pak, hilang isi kotak amal. Makanya takmir masjid sekarang pintar, tiap Jumat ngitung. Jadi yang nyuri kotak amal nyurinya hari Sabtu. Begitu dibuka tinggal kerincingan doang. Rasain lo goblok, kan begitu? Ya itulah kerjaan orang goblok kalau nggak benar, maling kotak amal. Berangkat ke masjid bawanya sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu orang goblok nggak benar. Ya paling banter Pak, naik-naik dikit karena orang goblok nggak benar, maling motor di masjid. Agak berani itu. Mohon maaf Pak Haji Huzairin ya. Subhanallah. Teman saya kasih tahu Bapak Ibu, ada orang hilang motor salah Pak, nanya ke saya. Ustadz, motor saya hilang, bisa nggak dikeker, kata dia. Motornya sudah keluar Bandar Lampung, apa masih di dalam kota? Emang gua dukun? Saya ini bukan dukun. Cuman kalau minta solusi tak kasih tahu solusinya Pak, kata saya. Apa solusinya? Sholat duha 2 rakaat, lalu berdoa. Kalau bisa wasilan baca surat Alam Nasrah dulu 7 kali ya. Habis itu berdoa, doanya begini saya ajarin. Baca at-ta'awud, a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadilah. Lalu berdoa, bunyinya begini. Ya Allah, kalau motor itu masih punya saya, pulangin. Kalau masih rezeki saya. Tapi kalau bukan rezeki saya lagi, ganti dengan yang lebih besar. Allahumma amin. Mantap. Itu baru benar Pak, yakin. Kalau nggak pulang motor, Allah ganti mobil itu. Sama kalau hilang istri. Kalau hilang istri doanya begini, ya Allah, kalau istri itu masih jodoh saya, pulangin. Tapi kalau bukan jodoh saya, ganti dengan yang lebih baik lagi. Beuh. Ini doanya Sule ini Pak. Makanya Sule dapat Natalie Holzer. Dulu Pak Bakar juga minta diajarin kayak gitulah sebenarnya. Subhanallah. Makanya langsung makbul lah buat Pak Bakar. Dia pengen nyontoh saya soalnya. Subhanallah. Saya muda-muda begini Pak, kalau urusan begitu mah lebih mantap. Allahu Akbar. Itu rumus dalam berdoa. Balik lagi. Jadi kalau orang goblok nggak benar, ada mafsadat, tapi nggak besar betul.
Tapi kalau orang pintar nggak benar, Pak, hancur negara kita ini. Lihat ini COVID ini, Pak. Kan banyak orang mak jelas apa COVID benar apa enggak ya? Ya kalau COVID ada. Tapi ibarat kata siapa itu Ebit G.A.D, setiap bencana itu masih ada tangan-tangan kotor yang memanfaatkannya, enggak COVID tapi di-COVID-kan. Padahal matinya biasa aja, Pak, kena serangan jantung, COVID katanya. Karena ngapa proyek? Ini yang jadi persoalan. Walaupun kita tetap percaya COVID itu ada, tapi Mbak Yau yang pintar-pintar nih jangan ngakalin orang awam. Cobalah Indonesia ini Bapak Ibu, negara yang anggaran APBN pendidikannya 20%. Pendidikan kita 20% dari APBN per tahun. Itu kalau diuangkan 400 triliun. Bu, 400 triliun itu nolnya berapa? Enggak tahu, yakin dah enggak tahu. Coba jajal tulis di kalkulator, enggak muat kalkulator. Saking banyaknya, Pak. Tak hitung-hitung nolnya 14. Itu dengan uang 400 triliun itu, kalau di benar-benar buat pendidikan, saya yakin sekolah gratis dari PAUD sampai sarjana, yakin saya. Kalau duit itu memang buat pendidikan. Saya ingat zaman Pak Harto dulu, Pak, SPP 1000 sebulan, sampai ngiler aja kebayar kita sekolah. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, ada SMK itu bayarnya 15 juta. Mahal sekali. Belum tentu jadi apa-apa anak kita. Makanya kalau zaman dahulu banyak anak, banyak rezeki. Betul itu. 10 anak diajak ke kebun semua, kelar kebunnya. Nggak perlu bayar orang. 10 anak nyangkul di sawah, nggak pakai sapi lagi ngebajak. Anaknya cukup. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang jajal Bapak Ibu, punya anak 10 pecah pala. PAUD mahal. SD yang mahal bukan sekolahnya, Pak, SPP-nya bukan. Android-nya yang mahal. HP-nya, pulsanya, jajannya. SMP-nya, apalagi SMA, belum uang bangunan. Saya juga bingung, apalah yang bangun sekolah itu orang tua. Jadi makanya mahal pungutan pendidikan itu. Uang 400 triliun itu Bapak Ibu kalau dipakai buat ngegaji guru, itu saya kalkulasi guru honor paling kecil 5 juta gajinya sebulan. Guru honor, guru ngaji 10 juta sebulan. Nunggu saya jadi presiden dulu kayaknya ya Pak ya. Mudah-mudahan saya jadi presiden. Allahumma amin. Boro-boro jadi presiden, nyalon ketua RT aja nggak dipilih orang, Pak. Allahu Akbar. Artinya begitu Bapak Ibu. Makanya saya ingat perkataan Gus Dur. Gus Dur itu gitu-gitu Pak, pimpinan kita. Dan beliau itu waliullah. Gara-gara Gus Dur orang OPM nggak mau lagi nembakin orang Islam di Papua. Gara-gara Gus Dur banyak orang Chinese masuk Islam. Besok hari Kamis Pak, di rumah ada orang Chinese masuk Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan hidayahnya. Allahumma amin. Pekan yang lalu di Masjid Baru Tanjung Seneng itu, Masjid Durian Gang Arjuna itu Pak, masuk Islam Jerry. Masuk Islam, subhanallah. Yang ada jamaah tablik lagi khurut 3 hari, lalu pindah ke sini ya. Itu masuk Islam juga. Saya jadi ingat perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, bangsa di dunia ini dibagi menjadi 4 golongan. Apa saja itu? Satu, ada bangsa yang sedikit bekerja, ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini Nigeria, Somalia. Lo ngapa? Karena lapar Pak, kurang makan. Orang kalau kurang makan banyak ngomong, lemes. Makanya saya sebelum kesini tadi makan dulu biar enak ngomongnya. Bangsa Somalia, Nigeria, Afrika itu banyak yang kelaparan. Makanya mereka sedikit bicara plus sedikit bekerja. Yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini Jepang, Korea.
Maka Jepang itu negaranya seujung kelingking kalau di peta dunia, tapi mereka raja di dunia, bahkan pernah menjajah. Dulu sekutu itu Pak, amburadul, hancur gara-gara Jepang di perang dunia. Kalau enggak Hiroshima Nagasaki dibom, kalah sekutu itu. Kecil dia, tapi sedikit bicara, banyak bekerja. Korea itu negara jajahan. Inggris menjajah, Jepang menjajah, Cina menjajah. Negaranya kecil, tapi karena dia sedikit bicara, banyak bekerja, maju Korea. Yang ketiga, ada bangsa yang banyak bicara, juga banyak bekerja. Ini Amerika, Cina. Orang Cina itu banyak ngomong, kerjaan banyak. Di Cina Bu, bikin flyover semalam selesai. Semalam loh Pak. Kita masa tahun bikin flyover, mati semua usaha dagang di samping itu. Tapi jadilah dibikinkan flyover. Kalau wali kota nggak bikin flyover, macet Bandar Lampung ke depannya, yakin saya. Jadi harus visioner pemimpin itu, tahu apa kebutuhan di masa yang akan datang. Amerika banyak bicara tapi banyak bekerja. Kalau mau tahu siapa yang paling banyak ngomel berdebat, ya Amerika, tapi mereka paling banyak bekerja. Maka mereka menguasai dunia. Nah, ada bangsa yang nomor 4, bangsa yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Ini bangsa mana? Bukan. Ini bangsa India Pak, bukan Indonesia. Bangsa India itu ngomongnya banyak, kerjanya dikit. Makanya Bapak Ibu kalau nonton film India paling pegel kan? Lama betul film India itu. Kebanyakan ngoceh. Orang India tuh apa-apa dinyanyiin, senang nyanyi, susah nyanyi, nikah nyanyi, cerai nyanyi, makan nyanyi, ngising nyanyi, tumpah iwae, lumah iwae. Pak Yadi aja yang menerjemahkan, jangan saya ya. Allahu Akbar. Terus Gus Dur ditanya, Gus, kata orang, Indonesia masuk yang mana? Nomor 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Iya juga ya Pak. Ngomongnya pakai semen 1000 sak, dirapnya tuh prakteknya semen cuman 300 sak. Nah, kerjaan Indonesia nih. Iya juga ya. Maka kalau ada satu sifat Nabi yang harus kita contoh, nih siddiq, pintar sekaligus benar. Kita membutuhkan generasi yang pintar sekaligus generasi yang benar. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Allahumma amin. Baik, lanjut.